Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat sebuah hadis yang cukup terkenal yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu khususnya hadis yang pertama. Hadis ini dikisahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berawal dari salah satu laki-laki yang mencintai seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini berkehendak hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Sementara laki-laki ini tidak ada keinginan untuk hijrah. Karena wanita yang sedang dia incar, yang dia sukai itu hijrah, maka dia pun ikut-ikutan hijrah. Bukan karena ingin Allah dan Rasulnya, tapi karena faktor wanita tersebut. Maka keluarlah hadis ini yang kita istilahkan dengan sababun, yang bunyinya familiar, insyaallah nanti kita akan bacakan. Baik. Kitab ini, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, walaupun judulnya Arba'un, 40, namun isinya bukan 40, ada 42 hadis. Dan orang Arab punya kebiasaan menghilangkan dhammah, menghilangkan kasrah diganti menjadi dhammah, Arba'un bukan Arba'in, itu untuk memaknai takriban artinya about, sekitar. Jadi walaupun disebut 40, sekitar 40 maksudnya. Bisa 38, bisa 39, bisa 41, 42. Maka walaupun judul hadisnya 40, isinya adalah 42. Kenapa beliau dan juga ulama sebelum beliau menyusun kitab seperti ini? Jadi ini bukan kitab pertama dengan judul Al-Arba'un, kumpulan 40 hadis. Sudah ada ulama sebelumnya dan cukup banyak beberapa ulama. Lalu kenapa hanya kitab ini yang nampaknya terus dari zaman ke zaman orang kaji, orang jelaskan, diberikan penjelasan yang cukup beragam. Karena begini, kitab-kitab serupa yang disusun oleh ulama selain Imam Nawawi itu temanya sama, 40 hadis temanya sama. Sementara Imam Nawawi dengan tema yang beragam. Dan secara khusus ada beberapa hadis Nabi yang menstimulus memang agar kita menghafal 40 hadis. Man hafizu ala ummati 40 hadisan min amri diniha. Barang siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis perkara agamanya, maka ba'atsallahu yaumul qiyamati ma'asyuhada wal ulama. Maka Allah akan membangkitkan orang tersebut pada hari kiamat bersama para syuhada dan para ulama. Hadis yang lain menyebutkan bahwasanya wa kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Barang siapa yang bisa menghafal 40 hadis, maka aku, kata Rasulullah, baginya menjadi syahidan, pemberi saksi yang positif yang membela dia, dan juga syafi'an sebagai penolong, pemberi syafaat baginya, dan hadis-hadis serupa. Namun di dalam muqaddimah Imam Nawawi sendiri, hadis ini yang menstimulus menghafal 40 hadis tadi, tidak ada satupun sanadnya yang sahih atau hasan, semuanya dhaif. Lalu kenapa Imam Nawawi, walaupun ini hadis dhaif, kenapa beliau menjadikannya sebagai dasar untuk menyusun kitab 40 hadis ini? Dan ternyata memang Imam Nawawi ini salah satu ulama di antara sangat banyak ulama yang masih memberikan toleransi menggunakan hadis-hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, untuk menggalakkan amal soleh, bukan untuk akidah, bukan untuk hukum halal haram, tetapi untuk menggalakkan, mendorong orang beramal soleh. Ya, selama 3 syarat terpenuhi. Yang pertama, tidak sampai hadis tersebut sampai taraf palsu atau ada seorang perawi yang dituduh sebagai pendusta. Yang kedua,
konten atau isi hadisnya secara global tidak bertentangan dengan Islam. Ya, seperti tadi, anjuran menghafal 40 hadis tidak ada yang bertentangan. Ini merupakan anjuran untuk kita menuntut ilmu hadis. Yang ketiga syaratnya adalah ketika kita mengamalkannya tidak meyakini dari Rasulullah SAW. Saya ambil contoh, nanti kalau udah masuk bulan Rajab, itu biasanya ada sebuah doa yang cukup sering di broadcast. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini para ulama hadis sepakat atas kedhaifannya. Ya kan, sebagian mengatakan ini hadis mungkar. Itu hadis yang tingkat kedhaifannya nomor 3. Yang pertama maudhu, palsu, yang kedua matruk, semi palsu, yang ketiga mungkar. Itu hadis yang secara sanad diriwayatkan oleh orang yang tidak sesikoh orang yang lebih bagus dari mereka, dan di antara perawinya ada yang dianggap sebagai ahli maksiat, biasanya begitu. Tetapi para ulama tetap menggunakannya dengan 3 syarat tadi. Ini bukan sampai palsu, isinya pun nggak ada yang bertentangan, bagus tentang doa, dan ketika mengamalkannya juga jangan dianggap dari Rasulullah SAW. Baik, ini latar belakangnya kenapa beliau menyusun 40 hadis tadi. Ya, barangkali kita berpikir kenapa enggak 20 aja kayak biar gampang dihafal misalnya, atau 10. Ya karena beberapa hadis yang mendorong untuk itu. Adapun Imam Nawawi sendiri seorang ulama yang cukup terkenal termasuk di tanah air, dan dia salah satu tokoh mazhab Syafi'i, dan wafat dalam usia yang relatif masih muda, 45 tahun, dan belum sempat nikah. Ada beberapa ulama yang memang wafat dalam keadaan belum sempat nikah, seperti Imam Nawawi, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Taimiyah, dan juga salah satu pemikir Islam kontemporer, pengarang tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb rahimahullah. Di usia mereka yang rata-rata 60 tahun, Imam Ibnu Taimiyah 60-an tahun wafatnya, Imam Bukhari 60-an tahun, Sayyid Qutb 60-an tahun, mereka wafat dalam keadaan belum sempat nikah. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun juga hampir-hampir kan, tapi nikah juga akhirnya. Iya, hampir-hampirnya tidak nikah. Dia diingatkan oleh kawannya Yahya bin Ma'in rahimahullah, ya engkau belum nikah. Baru kaget, baru ingat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia belum nikah. Kenapa? Kok bisa lupa sama nikah? Saking sibuknya dengan ilmu dan hadis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis misalnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, di antara karya Imam Nawawi yang cukup terkenal dan hampir dikatakan tidak ada masjid kecuali pasti punya kitab ini, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan juga tidak ada masjid kecuali punya kitab ini, yaitu Arba'in Nawawiyah, yang hadis itu akan kita bahas. Lalu kemudian hadis yang pertama bunyinya An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin Abu Hafs. Istilah Amirul Mukminin di dalam sejarah kepemimpinan Islam itu baru ada pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Rasulullah belum ada, pada masa Abu Bakar As-Siddiq belum ada, ini baru ada pada masa Umar, terus hingga sampai ke khalifahan terakhir Turki Utsmani. Jadi memberikan pertama kali adalah para sahabatnya kepada Umar bin Khattab. Lalu istilah Amirul Mukminin dalam pengembangannya tidak hanya dipakai dalam politik, tapi juga dipakai dalam ilmu hadis. Untuk orang yang nomor 1 dalam ilmu hadis, mereka dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis. Orang-orang yang menjadi pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Syaratnya adalah sudah hafal 1 juta hadis tadi. Dia tadi Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya hafal, tapi juga mengetahui seluk-beluknya, bisa membedakan mana yang sahih dan dhaifnya. Istilah hadis hasan belum ada pada Imam Ahmad bin Hanbal, itu baru ada pada zaman Imam Tirmidzi. Kemudian gelar yang kedua bagi para ahli hadis yaitu Al-Hakim. Paling tidak mereka sudah hafal 500.000 hadis dengan seluk-beluknya. Yang ketiga yaitu gelarnya Al-Hafiz. Nah, kalau di Indonesia Al-Hafiz biasanya untuk menghafal Quran 30 juz. Nah, kalau dalam konteks ilmu hadis ini gelar nomor 3 untuk para ahli hadis, yaitu paling tidak mereka sudah hafal 300.000 hadis. Yang keempat yaitu Al-Muhaddits, sudah hafal 100.000 hadis. Yang kelima Al-Musnid, paling tidak 1.000 hadis. Nah, ada yang keenam, namun kata Imam Suyuti yang keenam ini bukan kategori ilmu atau ilmuwan hadis, yaitu Al-Wajadah. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan hadis bukan langsung berguru ke gurunya dengan mengembara dengan beda negara segala macam, tapi mereka mendapatkan hadis dari maktabah, dari perpustakaan. Apalagi zaman sekarang pakai Play Store juga dapat, ya, Google juga dapat. Ini Al-Wajadah, dan kata Imam Suyuti bukan masuk kategori ilmu. Baik, ini Amirul Mukminin Abi Hafs, Abu Hafsah, ayahnya Hafsah.
Karena Umar bin Khattab dulu punya anak gadis bernama Hafsah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, ini istilahnya kunyah. Gelar atau julukan panggilan itu ada dua model, ada lakop, ada kunyah. Kalau lakop itu gelar yang bisa positif, bisa negatif. Umar Al-Faruq ini positif, itu orang yang bisa membedakan hak dan batil, Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan Rasulullah SAW. Ini lakop. Yang negatif juga ada lakop, seperti Musailimah Al-Kadzab, Musailimah si pendusta. Ini lakop juga, tapi negatif. Nah, kalau kunyah itu selalu positif, karena memang itu julukan yang hanya dikaitkan dengan nama anak. Ya, Abu Hafsah, ya ayahnya Hafsah. Kalau kita punya anak namanya Ahmad, ya Abu Ahmad. Baik. Kemudian, ya Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini salah satu as-sabiqun al-awwalun, namun tidak awal-awal banget. Sebelum dia masuk Islam, kata Imam Suyuti, sudah ada 39 laki-laki yang masuk Islam. Dan sudah ada 23 perempuan yang masuk Islam. Ini riwayat yang pertama. Yang kedua, kata Imam Suyuti, sudah ada 41 laki-laki yang masuk Islam, dan sudah ada 11 perempuan yang masuk Islam. Namun demikian, walaupun beliau tidak terlalu awal, di hati Rasulullah SAW posisinya begitu cepat. Nomor 2 yang paling Nabi cintai setelah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Amr bin As. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabba ilaik?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Jawaban Nabi adalah Aisyah, istrinya Aisyah. Kemudian kata Amr bin As, "Minar rijal," yang laki-laki. Maka kata Rasulullah, Abuha, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Summa man, terus siapa lagi? Umar, kata Rasulullah. Yang kedua. Lalu kata Amr bin As, yakfi, sudah cukup. Karena aku khawatir namaku yang ke-100. Dia berharap namanya nongol, nggak nongol juga namanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hubungan Rasulullah dan para sahabat sangat dekat. Saking dekatnya, masing-masing sahabat merasa paling dicintai. Sehingga di antara mereka ada yang penasaran mau di hati Rasul kayak apa. Maka beliau pun bertanya, ternyata nggak keluar namanya. Baik, ini contoh bukti atau keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasul sudah memprediksi bahwa ada 2 Umar yang jika salah satu masuk Islam, maka Islam akan berjaya. Sebagian kitab menulis bukan Umar, tapi pakai waw di akhirnya, bacanya Amru. Ya, kalau Ain, Mim, Ro, waw, Amru. Kalau wawnya nggak ada, Umar. Nah, kata Rasul, jika salah satunya masuk Islam, maka Islam akan berjaya. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Yang satu lagi adalah golongan tua, yaitu Umar bin Hisham atau Amru bin Hisham. Ya, kita kenal dengan nama Abu Jahal. Ini udah ada prediksi dari Rasulullah. Dan ketika beliau masuk Islam, memang kaum muslimin jadi lebih berwibawa, berani. Hal ini disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang nomor 4 masuk Islam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Mas'ud, "Inna kunna a'idda mundu aslama Umar." Kita senantiasa punya wibawa, punya izzah semenjak Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena untuk yang kalangan dewasa, yang jagoan, jagernya udah masuk Islam, yaitu Hamzah. Tinggal anak muda nih yang belum masuk Islam, premannya. Ternyata Umar bin Khattab. Maka lengkap sudah. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, kami senantiasa berwibawa. Kita lihat dalam proses hijrah. Seluruh sahabat Nabi hijrah bareng-bareng. Hanya satu yang hijrah seorang diri, itu Umar bin Khattab. Akhir lagi dia, yang terakhir. Yang lain sudah berangkat, dia sendirian. Dan dia mengatakan, barang siapa yang pengen menjadi janda, silakan halangi saya. Maksudnya janda adalah suaminya mati. Ya pada takut diancam oleh Umar kayak begini. Barang siapa yang pengen jadi anak yatim, silakan halangi saya dalam hijrah itu. Nah, ini Umar. Kemudian Umar bin Khattab juga dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi, ketika ada salah satu wanita datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini nadartu an adriba duffa in kunta salima." Ya Rasul, saya bernadar pengen mukul rebana kalau kamu pulang perang dalam keadaan aman, selamat. Jadi nazarnya mau main rebana di hadapan Rasul. Kalau Rasul pulang perang dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Dan ternyata Rasulullah selamat. Nah, ketemu lagi dengan wanita ini dan mengingatkan hal itu, maka Rasul berkata kepada itu wanita, "In kunti nadarti fadribi." Kalau memang kamu bernazar seperti itu, silakan kamu pukul itu rebana. Maka dia pun memukul rebana di hadapan Rasulullah sambil bernyanyi. Masuklah sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun masih memukul rebana dan sambil bernyanyi juga. Masuk Utsman, masuk Ali bin Abi Thalib, ini wanita masih memukul rebana dan masih bernyanyi di hadapan Rasulullah. Ada 4 orang mulia yang melihat seorang wanita bernyanyi dan memukul rebana, yaitu Rasul, Abu Bakar, Utsman dan Ali.
Begitu Umar bin Khattab yang masuk, ketakutan ini perempuan, maka dibanting oleh itu perempuan sendiri rebananya dan dia langsung duduk semaput ketakutan. Padahal Umar nggak ngapa-ngapain, datang doang. Maka kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, inna syaitana la yakhufu anka. Wahai Umar, setan itu ketakutan sama kamu ya kalau dia orang. Ini pujian untuk ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Rasulullah, likulli ummatin muhaddatsun. Setiap umat itu ada yang namanya muhaddas. Wa in kana fi ummatin muhaddatsun Umar. Kalau seandainya di antara umatku ada yang namanya muhaddas, maka Umarlah orangnya. Siapakah muhaddas? Itu mulham mauhub, kata Imam Bukhari, orang yang mendapatkan ilham dan diberikan anugerah berupa lisannya dibimbing oleh malaikat. Ini penjelasan Imam Bukhari, Umar bin Khattab orangnya. Baik, ya ini beberapa contoh keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian qala Umar berkata, sami'tu, ya aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul. Kata atau kalimat sami'tu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yadullu annahu akhadhahu min Rasulillah bila wasithah. Itu menunjukkan Umar bin Khattab mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah tanpa perantara. Ini ibarat orang sekarang tuh A1 beritanya ini. Ya enggak pakai katanya yang potensial terjadi deviasi berita, tapi langsung dari sumber primernya Rasulullah, sami'tu, aku mendengarkan langsung. Ini kalau orang bikin skripsi bukan hanya kajian pustaka buku-buku, tapi langsung wawancara dengan pelaku peristiwa. Nah ini langsung bersuara dengan hadis dari Umar dengar dari Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Ya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Baik ya maaf. Di sini menggunakan kata innama, dan fungsi innama itu berfungsi sebagai hasar. Apa hasar? Pembatas. Jadi begini. Kalau ada orang berkata fulanun qaimun, si fulan sedang berdiri, maka berdirinya si fulan mungkin masih ada aktivitas lain. Berdiri sambil main HP bisa, berdiri sambil telinga-telinguk juga bisa. Itu fulanun qaimun. Tetapi kalau fulanun, innama fulanun qaimun, sesungguhnya si fulan sedang berdiri, maka ketika sudah pakai innama tidak ada aktivitas lain kecuali hanya berdiri. Enggak ada telinga-telinguknya, enggak ada main HP-nya, pokoknya memang hanya berdiri, enggak ada aktivitas lain. Maka hadis tadi innamal a'malu binniyat bermakna amal dikatakan amal hanyalah dengan niat. Ketika amal itu tak dibarengi dengan niat, itu namanya tak sengaja beramal. Oleh karena itu, ya banyak ketetapan syariat yang ketika tidak dibarengi oleh amal, maka dia tak berlaku. Contoh, ada seorang wanita, dia saum, nampaknya saum, nggak makan nggak minum dari subuh, dari fajar sampai maghrib. Tapi di hatinya nggak ada niat pengen saum, maka dia nggak dihitung sebagai saum. Nggak dihitung. Kenapa? Karena tergantung niatnya tadi. Mungkin dia lagi ngurusin badan aja. Atau contoh lain, ketika kita kaum laki-laki tidur siang hari ketika Ramadan, kemudian mohon maaf kita ihtilam, mimpi basah, nggak dikatakan batal karena kita nggak berniat, nggak berencana, dan tidak menginginkannya itu terjadi. Walaupun ketika itu terjadi, bersyukur juga akhirnya. Ya. Baik, ini contoh. Kenapa? Karena al-umuru bimaqasidiha. Menilai perbuatan seseorang tergantung maksud-maksudnya. Contoh yang lain. Ketika seorang wanita diperkosa, kemudian dia melakukan perlawanan. Perlawanan dia bukan untuk membunuh sebenarnya, tapi sekedar mempertahankan diri. Tapi ternyata perlawanan dia, misal apapun senjata di kanan kirinya jadi senjata itu. Ada asbab lah, ada fasbunga, dipukullah si pemerkosa itu, ternyata mati. Apakah saat itu si wanita ini distatuskan seorang pembunuh? Tidak. Karena yang dia lakukan dan dia nggak berniat ingin membunuh, dia hanya membela dirinya saja. Kembali ke hadis tadi atau kaidah fikihnya, al-umuru bimaqasidiha, menilai perbuatan orang tergantung maksud-maksudnya. Kalimat selanjutnya, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan poin ya penilaian tergantung apa yang dia niatkan. Walaupun secara fisik kita semua sama-sama berada di masjid, tapi bisa jadi niat kita tidak beda. Semoga di sini semuanya niatnya sama. Anggaplah di masjid lain. Ada satu orang ke masjid, ya Rasulullah menyebutkan man dakhala masjidan hada liyata'allama khairan wa yu'allimahu kana kamujahid fi sabilillah. Kalau ada orang masuk ke masjid tujuannya untuk mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, karena kalau mujahid fisabilillah, dia nilainya sama kayak mujahid fisabilillah. Tapi kalau ada orang niatnya lain, wa man dakhalahu li ghairi dzalik, orang masuk ke masjid dengan tujuan yang lain, kana kanaziri ila ma laysa lahu, dia seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan kepunyaannya.
fisiknya sama-sama di masjid, motivasinya berbeda, poinnya juga berbeda. Saya motong ayam, tujuan saya motong ayam untuk nafkah, makan anak istri. Ini jadi insya Allah berpahala sebagai tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Si A atau si B motong ayam juga sama dengan saya, tapi dia motong ayam untuk sesajen. Sama-sama aktivitasnya, tapi beda nawaitunya, maka di sisi syariat juga berbeda. Jemaah sekalian, hanya saja maksud amal dalam ayat dalam hadis ini itu enggak semuanya amal. Menurut mayoritas ulama seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dan juga Imam Ibnu Rajab, bahwasanya yang dimaksud amal dalam konteks hadis ini adalah al-a'mal asy-syar'iyyah, amal-amal syariat saja, ritual. Wudu pakai niat, sholat pakai niat, shaum pakai niat, mandi wajib pakai niat, haji pakai niat. Tapi kalau untuk amal-amal yang non syariat, pakai baju nggak pakai niat nggak ada masalah, lepas baju nggak pakai niat nggak ada masalah, minum nggak pakai niat nggak ada masalah. Nggak ada istilah kamu minum, iya udah niat belum minumnya batal, kan nggak begitu. Karena minum bukan al-amal asy-syar'iyyah. Ya. Yang dibahas oleh hadis ini dan disampaikan oleh para ulama kita, maksudnya adalah al-amal asy-syar'iyyah, yaitu amal-amal yang terkait dengan syariat. Baik teman sekalian, lalu kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu memiliki posisi yang sangat penting untuk tamyizul amal. Tamyiz artinya pembeda. Pembeda dari yang pertama antara adat dan ibadah. Itu gara-gara niat. Saya ambil contoh, mohon maaf, khususnya buat yang masih bujangan, ini buat yang sudah berumah tangga. Tentang masalah hubungan suami istri. Dia dilakukan oleh manusia, hewan, muslim, non-muslim, orang soleh, orang jahat pun melakukan. Karena memang ini sesuatu yang sangat natural, ada kebiasaan makhluk hidup. Tetapi dia bisa menjadi ibadah kalau tujuannya baik. Saya ambil contoh dalam hadis Imam Muslim. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Inna fi bud'i ahadikum shadaqah." Sesungguhnya di kemaluan kalian ada sedekah. Lalu para sahabat Nabi kan penasaran, bertanya, bagaimana maksudnya? Sedekah pakai kemaluan itu gimana maksudnya? Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada mereka, "Ara'aita idza wada'aha fil haram allahu wizrun." Apa pendapatmu jika engkau meletakkan kemaluanmu kepada wanita yang diharamkan? Apakah itu berdosa? Para sahabat tidak menjawab karena mereka sudah tahu jawabannya. Ini retoris. Lalu kata Rasulullah, begitu pula jika engkau meletakkannya kepada wanita yang dihalalkan, maka itu berpahala. Itulah yang namanya sedekah. Nah, dari sinilah kata Imam Nawawi bahwasanya perbuatan yang sifatnya adatnya manusia bisa menjadi ketaatan dan ibadah jika niatnya ketaatan untuk menjaga pandangan suami dan istri, untuk menjaga hak istri juga supaya mendapatkan anak atau keturunan yang soleh. Maka semua niat baik ini akan menjadi atau mendatangkan pahala baginya. Baik teman sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, niat ini juga bisa membawa perbedaan antar ibadah. Ya, saya ambil contoh sederhana, seperti misalnya sholat kita. Zuhur dan asar, kalau kita lihat gerakan dan bacaannya, mirip kan? Apalagi buat orang yang hafalannya nggak nambah-nambah, trikul misalnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Zuhur baca itu, asar baca itu juga. Sejak takbiratul ihram sampai salam, mirip banget berarti kan. Tapi yang beda apa kalau gitu? Niat dan waktu momennya. Tapi bisa jadi ada orang yang sholat zuhur di waktu zuhur, tapi niatnya bukan zuhur misalnya. Oleh karena itu, niat ini membedakan antar ibadah, walaupun nampaknya sama. Contoh yang lain, bisa jadi ada orang yang menjadi pembadal haji. Tapi kan dia tak niat haji untuk dirinya, walaupun secara fisik dia melakoni. Maka niat itu buat siapa? Untuk yang dia badalkan. Maka niat ini menjadi pembeda antar ibadah sendiri. Atau yang paling sering adalah ketika seorang wanita, dia pengen mengqadha shaumnya. Ketika di bulan Syawal, bertepatan di hari Senin. Dan bertepatan pula di hari-hari Ayyamul Bid. Ketemu dah tuh. Senin juga, Syawal juga, Ayyamul Bid juga, qadha juga. Akhirnya dia berencana untuk sekali puasa dengan 4 niat. Ya, sekali payung 4 puasa, apa sekali dayung 4 puasa, terlampaui begitu. Apakah ini diperbolehkan? Nah, para ulama kita khilafiyah. Mereka mengatakan nggak bisa yang namanya qadha, yang wajib qadha itu di cover oleh yang sunnah. Nggak bisa. Kalau sunnah sesama sunnah nggak ada masalah, seperti yang difatwakan oleh para ulama seperti Imam Suyuti, kemudian Syekh bin Baz termasuk yang membolehkan. Atau seperti seandainya kalau bapak-bapak ke masjid, waktu tinggal 2 menit lagi, komat, maunya kita sih bisa qobliyah,
plus bisa tahiyatul masjid, maunya begitu, 2 begitu. Tapi waktu nggak memungkinkan. Akhirnya kita pilih salah satunya. Apa niat kita? Kalau niat kita adalah qobliyah, maka kata Imam Suyuti, qobliyah itu sudah mengcover tahiyatul masjidnya. Karena pada prinsipnya tahiyatul masjid adalah 2 rakaat untuk menghormati masjid. Apapun 2 rakaat itu, apakah dia qobliyah atau 2 rakaat sebelum subuh, sunnah fajar itu, bahkan sholat wajib yang sudah kita lakukan, kita masuk masbuk udah sholat wajib, sehingga kita nggak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka sholat wajib yang kita lakukan sudah mengcover sholat tahiyatul masjid tersebut. Ini fungsi niat bisa membedakan antara ibadah. Yang ketiga, niat pula yang membuat amal soleh kita yang nggak jadi kita lakukan tetap dapat poin. Ya, Rasul mengatakan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berhasrat ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu nggak jadi, batal. Ya, maka kutiba lahu bihasanatin kamilatin, tetap dia dapat pahala yang satu, sempurna. Kita niat pengen sholat duha, datang tamu, ngajak ngobrol, saking enaknya ngobrol, totonya zuhur, nggak jadi itu. Padahal tadi udah pengen, udah wudu, udah siap-siap, dan kita melayani tamu dulu dalam rangka menghormati tamu. Maka yang kita lakukan saat itu membatalkan duha kita, tetap mendapatkan pahala sesuatu yang sempurna. Kalau jadi gimana? Dapat 10 pahala dan dilipatkan menjadi 100 dan 100 sampai 700 kali lipat. Nah kebalikannya, kalau ada amal jahat, niat jahat, tapi nggak jadi. Man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berhasrat pengen keburukan, falam ya'malha, dan dia nggak jadi, maka kutiba lahu bi hasanatin kamilatin, tetap dapat 1 pahala juga. Loh, kok dipahala? Bukankah dia pengen melakukan kejahatan? Karena perang di batin yang mengalahkan niat jahat itu sudah Allah berikan penghargaan. Contoh sederhana gini dah, ibu-ibu lagi misalnya ketemu teman-temannya di kantor lagi pada ngumpul 3 atau 4 orang, lagi ngobrol, ternyata lagi gibah. Ada objek yang dibicarakan, salah satu nama yang juga musuh kita. Kita tergiur untuk ikut membicarakan dia. Siapa yang dibicarain? Oh si Anu, itu musuh saya juga tuh, kayaknya empuk juga ngomongin dia tuh. Pengen ngomongin juga, tapi kita ingat, ya Allah ini kan gibah, makan daging bangkai saudara, perang batin akhirnya. Jadi enggak, ikut enggak. Alhamdulillah dia mampu mengalahkan keinginannya. Allah kasih pahala dia, karena kemampuan mengalahkan niat buruknya. Ya, tapi kalau jadi gimana? Enggak berlipat-lipat dosanya, 1 juga. Nah inilah kemurahan Allah terhadap niat kita. Saya ambil contoh sebagai konkret dalam hadis. Rasul mengatakan, ini untuk orang yang pengen sholat berjamaah, dalam perjalanan terhalang, nyampe ke masjid, jamaah sudah bubar, tetap dapat pahala berjamaah. Ya, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, ini hadis sahih Imam Abu Dawud. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, sumarah, lalu dia berjalan menuju masjid, ya wajadan nas qad shallaw, sampai di masjid dia dapati manusia udah kelar sholat berjamaah. Akhirnya kan dia sendirian tuh. Rasul mengatakan, ya Allahumma azza wa jalla, Allah berikan kepadanya man sholaha, pahala yang sama seperti orang yang sholat berjamaah. Dihargai niatnya walaupun nggak jadi. Dengan catatan memang dia sejak awal pengen berjamaah. Dibuktikan dengan begitu sigapnya pengen ke masjid supaya bisa bersama jamaah. Tahu-tahunya di tengah jalan motornya bocor, ngurusin dulu, atau mohon maaf perutnya mules, dia buang air dulu. Begitu ke masjid udah selesai. Ini nggak berlaku untuk orang yang memang sengaja melambat-lambatkan. Suaminya ditegur oleh istri, bang udah azan, orang laki mah di masjid, iya baru azan. Bang udah komat, iya baru komat. Bang udah warat-warit, itu rewel amat sih. Imamnya gak rewel. Begitu rakaat ketiga baru gasa kusuk, dia buru-buru ke masjid, sampai udah kelar aja. Dia kayak gini nggak ada. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Abu Tayyib Syamsul Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud. Jadi memang dihargai kesigapan dia ingin ke masjid, ya untuk berjamaah. Tentu yang ketinggalan juga, maka tetap dia mendapatkan pahala berjamaah. Ya, lalu saya juga mengatakan begini, ya man nawa, barang siapa yang telah berniat ayyakuma minal lail, untuk sholat malam, tahajud, wa qalibat ainuh, tetapi ketika dia tidur matanya mengalahkan dirinya. Maksudnya apa? Matanya mengalahkan dirinya, nggak bangun-bangun, pules banget, maka tetap dia mendapatkan pahala tahajud. Ya, tapi dengan apa? Dibuktikan dia pengen bangun, hal-hal yang rasional untuk bangun. Alarm sudah disiapkan, wecker disiapkan, istri pun dipesankan. Ya, Neng, ntar jam 2 bangunin ya, abang mau sholat tahajud. Ya, bukan bola kan, bukan tahajud. Dia udah serius. Security pun juga dikasih tahu, sabar 1 jam pukul tiang listrik. Intinya dia nggak main-main.
Tetapi memang sangat-sangat luar biasa ngantuknya, semua udah diupayakan, sudah dibunyikan, tetap dia ngantuk juga, tetap dia mendapatkan itu. Berbeda dengan orang yang niat saja, tapi niat ini sekedar niat di hati, tapi nggak ada upaya nyata untuk ingin bangunnya. Maka ini hanya mempermainkan saja. Baik jemaah, kita lanjut kalimat yang terakhir. Waman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya redha Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena faktor dunia yang dia kejar-kejar, au imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan sesuai yang dia niatkan hijrahnya itu. Tadi sudah disebutkan di awal latar belakang adanya hadis ini karena laki-laki kesemsem dengan seorang wanita bernama Ummu Qais. Nah, si laki-laki ini dalam sejarah dipanggil dengan muhajir Ummu Qais. Laki-laki yang berhijrah gara-gara Ummu Qais. Esensi dari kalimat ini adalah bahwasanya keikhlasan itu sangat penting dalam amal. Di dalam surat Tabarok, ya ini sudah kita bahas kalau nggak salah ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Siapakah mereka? Kata Al-Qur'an ya innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal soleh jika benar tapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Kebalikannya, idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika ikhlasnya sudah namun juga tidak benar juga tidak diterima. Sampai benar dua-duanya. Kalau ikhlas timbangan batin, kalau benar timbangan zahirnya. Bagaimanakah benar? Kata Al-Qudai bin Iyad, ayyakuna ala sunnah, sesuai dengan tuntunan sunnah. Bagaimanakah ikhlas? Ayyakuna lillah, hendaknya amal itu karena lillahi ta'ala, karena Allah semata. Dan mohon maaf, ikhlas itu bukan berarti tanpa pamrih. Sering kita barangkali tanda petik ya terlalu ekstrim menganggap ikhlas itu mesti tanpa pamrih. Kadang pamrih itu bukan masalah keikhlasan, itu masalah hak. Bapak-bapak bekerja 1 bulan di sini, ya begitu digaji jawab ke atasan, maaf Pak, saya ikhlas banget di sini Pak. Itu hak itu. Ya Rasulullah pun memberikan upah kepada Abdullah bin Uraikid yang telah memberikan petunjuk ketika dia hijrah. Atau ketika Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada para sahabat ketika adu kuat angkat batu seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ini semua tidaklah mengganggu keikhlasan seseorang dalam beramal. Yang jadi masalah ketika memang itu menjadi dalam amal-amal ibadahnya itu menjadi hal yang utama. Dan ikhlas ini bukan hal yang sederhana, bahkan sangat filosofis kalau kita ceritakan masalah definisinya. Ada gambaran yang relatif sederhana untuk membicarakan ikhlas, seperti yang diceritakan oleh salah satu dai Indonesia tahun 80-an, dan dia sempat terkenal 80-an 90-an ketika dia menceritakan ikhlas itu kayak apa. Mungkin bagi sebagian orang nggak suka dengan kias yang beliau lakukan karena terlalu tanda petik agak sedikit kotor, tetapi masuk akal. Ya, dia mengatakan ikhlas itu seperti orang yang sedang mohon maaf buang hajat. Siapa Pak yang ngomong Pak? Kayak Haji Zainuddin Amzad rahimahullah. Ya, dia pernah ngomong kayak gitu kan, salah satu ceramahnya. Tapi pas kita pikir benar juga. Ya, ketika dia mengatakan orang kalau udah selesai buang hajat, nggak akan kepikiran dan membahas lagi apa yang keluar. Walaupun malamnya dia habis makan sate, tongseng kan nggak bakal, ya Allah sate keluar lagi. Dia ikhlas banget terhadap apa yang telah terjadi, biarlah berlalu begitu. Mungkin ini kias yang kayaknya nggak pantas, tapi secara akal masuk akal juga, logis juga gitu. Emang sebetulnya seorang muslim ketika beramal seperti itu nggak usah diungkit kecuali dituntut. Semoga masih ingat materi yang lalu ketika saya sampaikan 2 bulan yang lalu. Kalau dituntut sama orang, ditanya sama orang apa yang dari kita lakukan, ya nggak apa-apa. Seperti pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat, siapa yang sudah sedekah, siapa yang sudah mengurus jenazah, siapa yang sudah nengok orang sakit, itu kan ditanya. Abu Bakar menjawab dan Rasulullah tidak marah. Kita bekerja, bikin laporan, dikasih ke atasan kita, akan ditanya bagaimana hasil kerjanya. Kan nggak mungkin dengan jawaban biarlah hanya Allah dan saya yang tahu Pak. Ini masalah tuntutan profesional, apa kita menceritakannya, nggak menggerus keikhlasan insya Allah. Baik, ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, barangkali ada dialog kalau masih ada waktunya. Hadanallah biljamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau nggak ada, kita silakan. Tadi dikatakan tergantung nafsir amal, tergantung nafsir. Iya. Apakah itu berlaku sampai selesainya amal atau kita bisa memperbaiki lagi? Betul, ya, jazakallahu khairan. Ya, amal bisa mengalami fluktuasi dalam proses niat bisa mengalami fluktuasi dalam proses amalnya. Saya ambil contoh. Bisa jadi anak-anak muda kita, remaja kita, ketika ikut pengajian, tujuannya bukan pengen ngaji, ya.
Kan ada yang begitu, pas pengajian, ada ceweknya nggak? Kan gitu. Kalau gitu Pak ya, ada ceweknya nggak kalau pengajian? Awalnya mungkin karena faktor ngejar-ngejar perempuan, tapi ketika dia sudah ikut pengajian, dengar materi dari narasumbernya, besok datang lagi, akan terjadi berubah. Keikhlasan bisa datang belakangan. Dia akan menyadari kesalahannya yang kemarin. Fluktuatif, bisa. Yang seperti itu nggak ada masalah. Daripada dia pertamanya ikhlas, lama-lama malah berubah. Seperti orang, mohon maaf, yang nyumbang buat masjid, awalnya ikhlas, awalnya ya tolong Pak jangan disebut nama saya, tapi ternyata MC keceplosan ketika Jumatan atau awal Jumatan. Alhamdulillah masjid kita tadi ada sumbangan AC 2 unit sebesar 10 PK ya. Oh ada apa enggak kayak gitu ya. Dari Pak Anu disebut namanya, di soft depan lagi orang memandang dia, lama-lama dia GR sendiri. Tadinya ikhlas tapi berubah keikhlasannya. Maka ada bab di dalam kitab Sunan Abi Daud, Al-Qaraha fi Tamadu. Apa artinya? Makruhnya membenci orang di hadapan orangnya. Karena khawatir keikhlasannya itu berkurang. Tadinya ikhlas bisa berubah karena faktor pujian. Ya, mohon maaf juga MC, maaf nih bagi MC, kadang menyebut nama seorang narasumber atau ustadz atau siapa, itu terlalu banyak mukadimah. Yang saya hormati, yang mulia, al-mukarram, al-ustadz, wal-muhtaram, Doktor Syekh Al-Alamah Bejo, pendek namanya. Serentetan gelar itu membuat dia, waduh saya mulia banget ya, kan gitu. Ini bahaya. Awalnya ikhlas, keikhlasan bisa berubah. Sebagaimana awalnya tidak ikhlas, keikhlasan bisa datang belakangan. Sangat mungkin itu terjadi, tergantung apa? Mujahadah orang tersebut dalam membangun dan mempertahankan keikhlasan. Oke, dalam cukup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.